Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk hampir 280 juta. Yang mana menariknya Indonesia nih, para pemimpinnya dapat mengendalikan dengan begitu bijaksana dan teratur rakyat Indonesia tanpa sebarang masalah. Lagi satu, dari segi pertahanan, negara Indonesia berada dalam ranking yang pertama di Asia Tenggara dan berada ranking ke-15 untuk kekuatan militer di dunia. Ayo kita semak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Dan sentiasalah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dikurniakan kita nafas. Dengan nafas tu kita dapat hidup, dapat nikmat dan dapat menjalani kehidupan dengan bekerja dan lain-lain lagi. Jadi guys, untuk topik yang akan saya react kali ini tentang bagaimana posisi Indonesia ketika ini di saat negara-negara besar berlomba-lomba dengan kemajuan teknologi dan juga kekuatan militernya. Dan apa yang menarik untuk negara Indonesia nih, dia mempunyai seorang pemimpin untuk bagian pertahanan, yaitu Bapak Prabowo Subianto, di mana sejak dia menjadi Menteri Pertahanan, peningkatan dari segi kekuatan alutsista negara Indonesia semakin hari semakin meningkat ya. Dan kalau tahun lepas untuk kekuatan militer di dunia, Indonesia berada ranking ke-16. Untuk tahun ini guys, tahun 2022, Indonesia naik ranking, naik kepada tangga ke-15 untuk kekuatan militer ya di dunia. Jadi kalau di Asia Tenggara masih lagi dia kekal berada ranking yang pertama ya. Posisi itu masih maintain sampai sekarang. Dan satu perkara yang menarik di sini yang baru saya dapat info nih kemarin guys, yang mana kalau di bagian kekuatan angkatan laut ya, untuk satu dunia nih ya, Indonesia berada dalam kategori keempat ya, empat terkuat di dunia untuk angkatan laut. Jadi amat bersesuaian lah, disebabkan negara Indonesia ini dia punya tanah kepulauannya ataupun dikelilingi oleh air. Jadi untuk kekuatan angkatan laut tuh perlu ada ya. Jadi ini ketegasan Prabowo Subianto ya. Dan baru-baru ini juga Prabowo Subianto telah memberi ucapannya, yang mana dia katakan mana-mana negara berpulanglah bagaimana cara untuk berdiplomasi. Tidak semestinya negara yang kalian benci itu musuh kepada negara Indonesia. Itu kenyataan Bapak Prabowo. Jadi saya tengok di sini Menteri Pertahanan ini cukup sedia ya, dan amat yakin dengan kedudukan pertahanan untuk negara Indonesia. Jadi tidak heran ya kalau di Indonesia ini dia punya bahagian pemilikan alutsista. Indonesia dapat membuat alutsista sendiri seperti PT PAL, PT Pindad, PT Digantara dan banyak lagi ya. Jadi ini satu kredit untuk negara Indonesia kerana mampu untuk mencipta alutsistanya sendiri. Jadi ayo kita simak apakah infonya nih, dan apa cerita selanjutnya. Ketegasan Indonesia tidak akan masuk analisis militer mana-mana pun. Macam mana tuh? Sama-sama kita simak video ini. Dan sebelum saya lanjut guys, ini video dari channel Indo Magazine ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita simak ini video. Dan jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe, sama-sama kita support channel Indo Magazine ini, sebab banyak info-info yang menarik dan juga mengikut fakta semasa guys. Ini Indo Magazine. Jadi saya react channelnya ini sebab dia punya fakta tuh banyak yang tepat guys. Jadi ayo kita simak video ini apa isi kandungannya, dan di akhir video nanti
saya akan ulas setelah saya dapat input ya. Jadi jangan kita berlama-lama, sama-sama kita simak video ini. We have decided that our common experience of being dominated, of being enslaved, ini bekas of being exploited, apa nih? Kopassus nih. to strive to Prabowo create Subianto. a peaceful environment. Prabowo Subianto pernah menjawab sebagai apa ya? Tertinggi baru-baru ini seluruh petinggi dan menteri-menteri pertahanan dari negara-negara Asia Pasifik berkumpul dalam satu forum, bos. Yaitu International Institute for Strategic Studies atau IISS Shangri-La Dialog 2022 di Singapura. Dan tak main-main, dalam forum ini hadirlah seluruh menhan dari negara-negara Asia Pasifik, mulai dari menhan Jepang, China, Amerika, Kanada, Perancis, menhan negara-negara ASEAN, dan masih banyak lagi. Ini menhan-menhan seluruh Asia Pasifik Pak ya. Prabowo pun kemarin kembali menegaskan sikap Indonesia soal perang di depan para pemimpin dan menteri-menteri pertahanan asing ini, bos. Beliau mengatakan bahwa Indonesia pasti terpengaruh dengan adanya persaingan kekuatan besar. Namun hal itu jugalah yang membuat Indonesia menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan tantangan itu, bos. Macam mana nih? Kami telah memutuskan bahwa pengalaman kami didominasi, diperbudak, dieksploitasi, memaksa kami berjuang untuk menciptakan lingkungan yang damai dan lingkungan yang bersahabat, ujar beliau di depan para menhan Asia Pasifik kemarin. Beliau menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak pengalaman konflik-konflik perbatasan dan wilayah teritorial yang bersifat bersaing, bos. Contohnya dengan Malaysia, Vietnam, bahkan dengan Cina. Namun, menurut Pak Prabowo, dengan pengalaman-pengalaman itu, Indonesia pun telah berhasil menyelesaikannya. Bahkan dia mengklaim telah 50 tahun mencapai perdamaian dan kerjasama yang bersahabat dengan negara-negara tersebut. Nah, dengan pengalaman dijajah dan dieksploitasi, Indonesia pun kini memilih untuk tidak bergabung dengan blok manapun. Pak Prabowo mengatakan bahwa negara ini, Indonesia, tidak akan terlibat dengan aliansi militer manapun. Pak Prabowo menegaskan bahwa keputusan itu dibuat dengan sadar, sebab sangat penting untuk Indonesia bisa menghormati seluruh kepentingan negara-negara lain dan kekuatan-kekuatan besar tersebut. Dan kami telah mencapainya dengan saudara-saudara kami di ASEAN. Oleh karena itu kami mencoba mencapainya dalam situasi kali ini, ungkap Pak Prabowo di depan para menhan dan para pemimpin Asia Pasifik yang admin tampilkan orang-orangnya dalam video berikut, bos. Nah, seperti yang kalian tahu, perang Rusia-Ukraina sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan akan damai. Malahan belum lagi damai ya guys, sampai sekarang ini perang Rusia dengan Ukraina nih. Lama betul. Jadi kesan-kesan itu pun yang saya nampak banyak kesan pada ekonomi lah terutamanya. Jadi bukan sejak di Ukraina, di Rusia, malahan negara-negara seluruh dunia dapat dampaknya. Ayo kita semak lagi apa info terkait dengan Prabowo punya kenyataan untuk supaya dia tidak mau tidak masuk ya analisi militer mana-mana pun. Ini yang kita mau tengok nih. Makin panas nih, bos. Dan semua negara pastinya terpengaruh oleh perang ini, terutama terkait sanksi, pasokan pangan, dan pasokan energi. Dan kali ini Pak Prabowo di depan para menhan Asia Pasifik pun kembali menegaskan bahwa dengan pengalaman Indonesia yang pernah dijajah, diperbudak, dan dieksploitasi, Indonesia pun kali ini memutuskan tidak akan bergabung dengan blok manapun dan tidak akan terlibat dengan aliansi militer manapun. Nah, ini yang dikatakan non-blok ya, tidak mengikut mana-mana negara. Jadi apa yang saya nampak di sini, keputusan Prabowo nih betul-betul tepat ya. Apabila dia tidak ikut mana-mana analisis militer dengan kekuatan militer seperti Amerika, Rusia, China ya. Jadi di sini untuk macam pengaruh itu dia dapat menghalang pengaruh itu terhadap negara Indonesia ataupun apa-apa urusan tuh. Jadi kalau ada ikatan, contoh lah bekerja sama ataupun contoh
Indonesia dengan Amerika. Jadi dari sudut penggunaan alutsista tuh, di situ akan menjadikan alutsista yang digunakan contohlah daripada Amerika sekiranya berlaku satu-satu isu, maka itulah timbul embargo, sanksi ya. Jadi alutsista tuh contohlah bila diguna ini alutsista daripada Amerika, apabila sudah habis contoh peluru, mana lagi mau dapat peluru tuh? Kalau bukan daripada Amerika. Apabila sudah dikenakan contoh sanksi, embargo gitu, tidak dapat. Jadi alutsista itu tidak dapat berfungsi lah. Tapi bila dia tidak masuk mana-mana analisis militer manapun, Indonesia punya sendiri kekuatan itu, dan hasil-hasil ciptaan alutsista dari Indonesia itu memang sudah terbukti sekarang, memang wujud, dan memang banyak sudah negara-negara yang membeli alutsista daripada Indonesia ni. Antaranya negara Malaysia membeli pesawat pengangkut ya CN-235, itu yang digunakan untuk pengangkutan tentera Malaysia guys. Sedikit lagi kita simak info nih. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sikap Indonesia tentang perang di dunia kali ini, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Oke, selesai. Jadi kesimpulannya di sini, ketegasan Prabowo yang tidak masuk mana-mana analisis militer manapun nih kan, karena kalau tengok dari segi kekuatan untuk negara Indonesia ya, untuk kekuatan militer di Asia Tenggara sejak pun, Indonesia masih berada ranking yang nomor 1 kekuatan militer. Jadi dari segi di Asia Tenggara nih, kiranya dialah king. Lepas tu kalau di peringkat dunia nomor 15 ya, kekuatan militer untuk negara Indonesia nih. Jadi apabila dia tidak masuk mana-mana analisis militer ataupun yang saya paham nih, analisis militer nih macam gabungan lah begitu. Apabila dia tidak ikut tuh, ikatan itu tidak ada. Jadi dia bebas untuk melakukan apa saja perancangan untuk negara Indonesia tuh tanpa campur tangan mana-mana pihak, mana-mana negara. Jadi ini boleh menjadikan dari segi pertahanan Indonesia itu tidak dicemari. Itu yang saya nampak. Jadi memang tepatlah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ni dia jadi Menhan, disebabkan juga yang saya nampak dia ni bekas Kopassus. Jadi pengalaman-pengalaman ataupun rahsia-rahsia tentang militer ni, Kopassus pasti lebih arif, lebih tahu situasi bagaimana berlaku suasana peperangan ya. Dan dunia sekarang nih, apabila kita tengok dengan masing-masing negara yang mau negaranya kuat dengan kekuatan senjata nuklear, dengan senjata alutsista pelbagai jenis nih, jadi sentiasa bersaing. Jadi apabila banyak negara yang menghasilkan alutsista ataupun menunjukkan kekuatannya itu salah satu cara dia mempengaruhi negara-negara khususnya di Asia Tenggara nih untuk macam bersekutu dengan dorang. Jadi apabila bersekutu, maka senanglah untuk dorang macam menyerap apa yang dorang punya idea tuh. Tapi untuk Indonesia yang dibawa oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto nih, dia berpikiran panjang ya. Yang saya nampak dia dapat mengelak daripada campur tangan daripada negara-negara barat lah ceritanya gitu, ataupun negara-negara superpower nih untuk campur tangan terhadap urusan pertahanan negara Indonesia. Jadi apa yang saya nampak untuk di Indonesia nih, dari segi pertahanan rasa sudah cukup untuk dia punya pengawalan untuk negaranya sendiri. Dan dari segi kepimpinan, kita lihat sejak bagaimana Bapak Jokowi memimpin rakyat itu 280 juta dengan berapa orang sejak menteri, tapi dapat dikawal dengan aman, damai dan makmur. Jadi bermakna di sini kestabilan ekonomi dan politik negara Indonesia memang stabil ya. Jadi guys, apapun, semoga keputusan Prabowo Subianto ini dapat
mengelakkan daripada sebarang gangguan campur tangan daripada pihak-pihak luar. Jadi teruskan untuk peningkatan kekuatan alutsista, kerana Indonesia kalau di Asia Tenggara ni dia sebagai ketua ya guys, ataupun dia sebagai nomor 1 kekuatan alutsista di Asia Tenggara. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian boleh kongsi dengan saya, komen di bawah ya. Satu lagi, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden Jokowi. Kemarin tanggal 21 hari bulan, dia sudah 61 tahun. Jadi semoga Bapak Jokowi sentiasa diberi kerahmatan dan keridhaan oleh Allah SWT dan dipermudahkan segala urusan. Jadi itu saja daripada saya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.